Huruf muqatta'ah menjadi salah satu aspek yang membuat Al-Quran unik dan menjadi bahan kajian para ulama sejak dulu. Huruf-huruf ini biasanya terdiri dari satu atau beberapa huruf Arab dan selalu berada di awal surah. Cara membacanya ya dengan menyebut huruf tersebut tanpa harokat apapun, disertai dengan memperhatikan panjang pendeknya dan hukum tajwid yang melekat padanya. Biar nggak bingung, yuk kita bahas sama-sama huruf muqatta'ah dan hukum yang melekat padanya. Allah terkadang membuka surat di Al-Quran dengan huruf muqatta'ah, karenanya letaknya selalu di awal surat. Ulama memberikan istilah huruf-huruf muqatta'ah ini dengan sebutan fawatihus suwar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkomentar, awal surat merupakan rahasia Al-Quran. Sedangkan Ibnu Mas'ud mengatakan setiap huruf di awal surat merupakan ilmu yang disembunyikan dan rahasianya tertutup oleh kekuasaan Allah. Lain hal dengan Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menegaskan bahwa Fawatihus Suwar merupakan mukjizat Al-Quran. Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ulama ahli qiraat asal Syria, dalam bukunya Tajwidul Musawwar menjelaskan, serahkan makna Fawatihus Suwar kepada Allah. Bagian kita adalah percaya bahwa itu merupakan kalamullah dan cara membacanya seperti sebagaimana diturunkannya. Huruf muqatta'ah terdapat di 29 surat dalam Al-Quran. Hurufnya berjumlah 14 huruf yang dikumpulkan dalam kalimat Nasun hakimun qata'an lahu sirrun. 29 surat tersebut ada yang dibuka dengan hanya satu huruf, yakni huruf Shad, Qaf, dan Nun. Masing-masing di surat Shad, Qaf, dan Al-Qalam. Kemudian ada yang dibuka dengan dua huruf, yaitu Toha, Tosin, Yasin, Hamim. Lalu 3 huruf, Alif Lam Mim paling mendominasi dengan 6 surat berbeda, disusul Alif Lam Ra dan To Sin Mim. Selanjutnya 4 huruf pada surah Al-A'raf dengan Alif Lam Mim Shad, dan yang terakhir 5 huruf di surah Maryam dan surah As-Sura, masing-masing pada ayat Kaf Ha Ya Ain Shad dan Ha Mim Ain Sin Qaf. Hukum tajwid yang ada di huruf muqatta'ah kita bagi dua. Yang pertama, hukum mad. Dan yang kedua, hukum tajwid selain mad. Kita bahas yang pertama dulu. Teman-teman, bacaan panjang dalam huruf muqatta'ah ada 4 macam. Ringkasnya tidak ada yang panjang pada huruf alif. Kemudian panjang 2 harokat sebagai mad tabi'i harfi di huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Atau disingkat dengan hayyun tohuro. Mad lazim pada sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, dan mim. Dibaca panjang 6 harokat. Dan diikutkan dengan mad lin pada huruf ain. Panjangnya boleh 4 atau 6 harokat. Yang kedua, hukum tajwid berlaku sebagaimana mestinya pada huruf muqatta'ah. Hal itu dikarenakan cara membaca huruf muqatta'ah dengan mengurainya dari huruf asalnya. Jika ditulis lam, maka sejatinya bacaannya adalah lam. Begitu juga huruf-huruf yang lain. Oleh sebab itu, haruslah dibaca idgham jika memang ada hukum idgham di sana. Dibaca memantul kalau ada huruf qalqalah yang mati, dan seterusnya. Oke teman-teman, yuk kita cari tahu bagaimana cara membaca huruf muqatta'ah yang sesuai dengan hukum tajwid. Baik dari sisi mad maupun hukum tajwid lainnya. Kita mulai dari huruf muqatta'ah dengan satu huruf, Shad. Di surah Shad, panjang 6 harokat, dan ada hukum qalqalah di akhir. Shad. Selanjutnya Qaf. Nama suratnya sama dengan huruf muqatta'ahnya, Qaf. Panjang 6 harokat. Qaf. Huruf muqatta'ah Nun. Ada di surah Al-Qalam. Nun. Ini panjangnya 6 harokat. Sekarang huruf muqatta'ah dengan 2 huruf. Yang pertama ada To Sin. Berada di surah An-Naml. To-nya 2 harokat dan Sin-nya 6 harokat. To Sin. Yang kedua Toha. Surah Toha. Ini mad tabi'i harfi. Dua-duanya 2 harokat.
Toha. Yang ketiga ada Yasin. Ada di surah Yasin. Bacanya ya-nya 2 harokat dan sin-nya 6 harokat. Dengung di akhir ya. Yasin. Oke, dan sekarang nomor 4 Hamim. Huruf muqatta'ah ini berada di 6 surat yang berbeda. Surah Ghafir, Fussilat, Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan surah Al-Ahqaf. Bacanya ha-nya 2 harokat dan mim-nya 6 harokat. Hamim. Lanjut huruf muqatta'ah dengan 3 huruf. Ada alif lam mim. Ini ada 6 surah. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, surah Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Lam 6 harokat. Mim juga 6 harokat. Dan disertai hukum idgham mimi. Perhatikan. Alif lam mim. Selanjutnya ada alif lam ra. Alif lam ra ada di surah Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, dan surat Al-Hijr. Bacanya lamnya 6 harokat dan ra-nya itu cuman 2 harokat sebagai mad tabi'i harfi. Alif lam ra. Tasin mim. Ini di 2 surat. Surah Asy-Syu'ara dan surah Al-Qasas. Kita baca Tasim mim. Ya, ta-nya 2 harokat, sin-nya 6 harokat, mim-nya juga 6 harokat. Kemudian ada hukum idgham bil gunnah di sana. Nun mati yang di huruf sin bertemu dengan mim. Teman-teman, sekarang ada alif lam mim shad. Alif lam mim shad hanya di 1 surat, yaitu surah Al-A'raf. Alif lam mim shad. Ya, alif tidak ada panjang, lam 6 harokat, kemudian ketemu dengan idgham mimi di sini. Lafadz lam ada mimnya, shadnya ada qalqalah di akhir, yaitu qalqalah di huruf dal. Teman-teman, sekarang kita beralih ke huruf muqatta'ah yang berjumlah 5 huruf. Ada 1 yaitu di surah Maryam. Kaf ha ya ain shad. Kaf 6 harokat, ha dan ya 2 harokat, ain 6 harokat, dan shad 6 harokat. Kemudian ada hukum ikhfa hakiki, yaitu lafadz ain nun mati bertemu dengan huruf shad. Terakhir ada qalqalah di huruf shad. Ya teman-teman, sekarang kita berada di huruf muqatta'ah yang paling terakhir, yaitu di surah Asy-Syura. Ini ada 2 huruf muqatta'ah, yang di ayat pertama hamim dan ayat yang kedua ain sin qaf. Hamim ain sin qaf. Ha 2 harokat, mimnya 6 harokat, kemudian ainnya 6 harokat, sin 6 harokat, qafnya 6 harokat. Kemudian ada hukum izhar syafawi di sana, yaitu mimnya mim yang bertemu dengan ain pada lafadz ain. Dan ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki di 2 tempat. Ain, nun mati bertemu dengan sin, dan sin, nun mati bertemu dengan qaf. Demikian pembahasan tentang huruf muqatta'ah dan fawatihus suwar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.